Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Kujoks Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah koin lah pastinya ya. Nah, jadi di sini sebuah koin yang mana ini koinnya sesuai request. Jadi kita akan menganalisa. Sebenarnya koin ini bagus juga ya teman-teman ya. Jadi koin ini sangat bagus dan kalian bisa kalian bisa koleksi nanti sampai ya beberapa bulan ke depan lah. Jadi kita akan bahas lebih detailnya berapa bulan itu nanti di dalam video. Oke, jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Dan kalian juga bisa masuk ke dalam grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa gabung ke grup Telegram dan teman-teman bisa berdiskusi ataupun menerima sinyal gratis dari punyaku gitu ya. Nah, jadi untuk langkah yang pertama yang harus kalian lakukan di sini, kalau misalnya kalian mau analisa koin itu, kalian cek dulu koinnya di CMC. Sebenarnya bukan untuk melihat apa-apa gitu ya, cuma melihat dia rank berapa gitu. Jadi semakin tinggi ranknya ya semakin bagus pula koin tersebut. Bukan berarti ranknya tinggi dia bakalan naik tinggi terus, enggak. Jadi kan kita memang harus melihat terlebih dahulu dari ranknya. Di sini dia masuk dari 50 besar, yaitu sekarang ada di rank 19. Kita akan membahas tentang CRO ataupun Kronos. Nah, jadi Kronos ini kita akan mengupas mulai dari websitenya dan juga di sini kita lihat project-projectnya serta kita melihat nanti dari komunitasnya. Kita lihat dari Twitternya. Kita cek dulu Twitternya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini Twitternya. Berandai kita hapus dulu. Oke, di sini kita lihat untuk Kronos sendiri kita udah dapatkan dari segi ini ya. Di sini ada blog kriptonya, Medium, Twitter, Redditnya. Kita pakai yang Twitternya aja nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ada white papernya. Jadi di sini kalau white paper itu sebenarnya kayak proposal ataupun kata pengantar. Jadi teman-teman bisa nanti membaca apa aja sih project-projectnya. Kalau kalian mengerti bahasa Inggris, kalian bisa download white papernya dan artikan sendiri. Terus di sini juga kontraknya itu ada beberapa jaringan. Di sini ada jaringan Solana dan juga jaringan Cosmos. Nah, jadi tidak ada BSC sepertinya, tapi nggak tahu juga. Nah, terus di sini juga auditnya sudah mulai bagus ya. Sini auditnya Certik. Kalau audit Certik itu biasanya memang terkenal bagus. Nah, jadi di sini dari market cap 1D ini bagus banget ya. Dia udah menghijau dari 1D-nya. Terus di sini kita lihat history datanya dulu. History datanya di sini holdernya. Holdernya itu ada 240.782 alamat wallet. Nah, jadi itu adalah holdernya. Terus di sini yang aktif bertransaksi ataupun trading di CoinCro selama 24 jam itu ada 497 alamat ataupun 497 akun gitu ya. Nah, jadi di sini top 10 holdernya 91,8% dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk walletnya sendiri di sini ada beberapa yang bisa menerima koin ini, yaitu walletnya yang bagus untuk nyimpan. Bisa dari Atomic Wallet. Ini yang terkenal cuma TWT dan MetaMask ya, yang menurutku yang terkenal di aku gitu. Yang familiar lah. So, di sini kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Di sini berita. Nah, jadi berita-berita seperti ini sebenarnya harus wajib dibaca-baca biar nggak salah kaprah gitu ya teman-teman ya. Karena ada berita-berita yang nggak dikabarkan di Twitter. Contohnya kemarin ya SIBA listing di Robinhood kan barengan sama beberapa koin lain gitu. Cuma karena ketutup dengan alibi koin lain, ya orang mengira bahwasanya ini Solana naiknya nggak bakalan tinggi. SIBA nggak bakalan tinggi karena listingnya bareng Solana dan apa gitu ya. Nah, ternyata yang naik tinggi itu malah SIBA waktu listing di Robinhood. Nah, jadi gitu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Terus di sini untuk yang berikutnya kita mau cek dulu ke rating analisa. Sebenarnya udah bagus ya. Kalau kita lihat dulu dari
segi ini crypto.com ataupun Crow. Nah, ini ada aplikasinya di Play Store ataupun juga di App Store. Kalian bisa dapatkan itu aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat produk dari mereka ini adalah kalian bisa membeli dan menjual di aplikasi crypto.com ini. Nah, itu seperti NFT ataupun juga bisa menjual membeli yang bentuk-bentuk lain lah. Trading, di sini ada advance trading juga. Sini ada exchange home, margin trading, wallet dan lain-lain gitu. Serba lengkap sih menurutku. Kalau di sini kita lihat company-nya ataupun perusahaannya, kita lihat dari security, keamanan atau support news. Kita lihat lagi yang lain. Nah, kalian bisa lihat product news. Di sini juga kalian bisa lihat produk-produk mereka yang ada beritanya nih. Ini dia teman-teman ya. Pokoknya kalau mau cari tahu nih, kalau lihat ataupun research dan analisanya, nih dia teman-teman. Jadi di sini kalian bisa baca-baca tentang Crow sendiri. Kalau menurutku ini bagus dan bisalah kalau misalnya teman-teman mau koleksi bisa. Kalau misalnya kita lihat dari Twitternya sendiri udah centang biru dan di sini juga 1,9 juta pengikut. Lalu di sini 1 April, wow, dia memberitakan FIFA Club bola. Terus di sini juga ada banyak banget ya, 50 menit yang lalu di sini juga. Nah, ini dia guys. Jadi crypto.com ini seperti exchange ya. Jadi di sini mereka ini bekerja sama dengan kayak mata uang forex juga sih, mata uang trading di forex gitu, mata uang. Nah, kalian bisa lihat ya, bagus-bagus sih sebenarnya. Ini crypto.com. Nah, ini dia. Ini juga banyak banget nih. Ini berbentuk NFT-nya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk price harga dari Indodax-nya sendiri mungkin bisa kita analisa bareng ya. Jadi kita analisa bareng. Nah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau untuk dari harga ini sendiri, dari harga price gini aja deh ya. Nah, ataupun juga nanti teman-teman bisa menganalisa gini. Yang ini kita hapus teman-teman. Nah, dia sekarang udah mantul ya teman-teman ya dari garis support atau trendline-nya. Di sini teman-teman 1, 2, sekarang 3 dan dia bakalan kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kalaupun dia turun lagi ke sini baru dia naik lagi ke sini, bahkan bisa lebih tinggi teman-teman ya, ke area sini. Nah, jadi di sini menurutku bakalan naik karena kita bisa garis lagi trendline-nya dari sini. Ini dia teman-teman ya. Nah, jadi di sini bakalan naik dulu ke area sini. Nah, kenapa begitu bang? Karena kita bisa lihat ya, di sini kita kasih kotak dulu deh. Kita kasih kotak nih, aku kotakin dulu. Kita panahin dulu ya, tempat-tempat dia nyundul. Nah, setelah tanda panah, teman-teman bisa lihat ya arahnya kemana. Pasti naik ya teman-teman ya. Nah, jadi gini kurang lebih. Turun di sini. Turun gini dan bakalan kemana gitu. Nah, jadi di sini kita kasih tanda tanya dulu. Mana sih tanda tanya? Kasih tanda tanya. Kita kasih tanda tanya paling gede. Warnanya merah lagi. Nah, sini deh teman-teman. Oke, tanda tanya kemana? Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, setelah pantulan-pantulan yang sebelumnya itu dia naik apa turun gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu, ini sepertinya kan bergerak naik ke atas gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari garis trendline-nya itu bergerak dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, ini kita melihat dari time frame yang lumayan besar, dari 4H gitu ya, ataupun 4 jam. Nah, jadi dari 4 jam sendiri, kemungkinan kalau misalnya teman-teman memang betul-betul kuat untuk hold, itu teman-teman bisa hold dari harga 5.900, teman-teman nanti bisa tunggu di area situ.
Ataupun kalau teman-teman nanti mau pasang cut loss, teman-teman bisa pasang cut lossnya di area 5.500 aja. Nah, nanti bisa tunggu lagi di area berapa gitu. Ataupun juga kalau misalnya nggak mau di cut loss, nggak masalah gitu. Yang jelas di sini kalau misalnya teman-teman mau main trading ya, kalau misalnya untuk investasi, kalian nggak usah menggunakan yang namanya cut loss karena memang betul-betul untuk investasi gitu. Nah, ini perlu dicamkan lagi ya. Kalau teman-teman gunanya untuk trading, kalian jangan menggunakan cut loss, tapi kalian hold aja sampai berapa tahun gitu. Tapi kalau misalnya untuk trading, teman-teman wajib menggunakan cut loss karena ya memang setiap orang berbeda-beda ya. Kalau prinsipku cut loss itu penting banget karena untuk mengurangi ego kita. Semakin besar ego kita, oh ini bakalan mantul lagi, kita kan nggak tahu ya bakal mantul lagi apa enggak. Yang ada malah makin hancur gitu. Kalaupun misalnya teman-teman mau pasang cut loss yang untuk yang trading lama, bisa pasang cut lossnya di area sini dan kalian bisa beli lagi di area sini nanti. Nih, kalian bisa beli lagi. Yang di area kotak ini adalah area beli. Kalau misalnya kalian betul-betul untuk menggunakannya sebagai ini ya teman-teman ya, menggunakannya sebagai apa namanya? Untuk trading ataupun juga investasi, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya di sini kalau kalian mau cobain beli Crow, silahkan dibeli untuk jangka panjang, lumayan bagus. Targetnya warna hijau dan semoga kalian bisa menyampaikan, semoga bisa sampai ke sana gitu ya. Ya, untuk kalian yang mengikuti silahkan diikuti, kalau nggak mau ya no problem. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.